Halo saudara-saudaraku, sudah banyak saya membuat konten yang ngebahas tentang lelang. Saya merasa kayaknya masih ada juga yang belum percaya dengan lelang. Kayaknya ada masalah trust issue di lelang. Menurut saya wajar, saya paham. Karena memilih unit yang cocok buat diri kita itu bukan keputusan yang mudah dan pastinya melibatkan nominal uang yang tidak sedikit. Jadi nggak bisa main-main. Nah, memang kalau yang belum siap untuk mengikuti lelang, jangan, karena lelang itu ada resikonya. Saya membuat konten tentang lelang bukan memaksa kalian untuk ikut lelang. Mungkin buat kalian yang belum siap, kalian punya alternatif lain, yaitu mencari unit baru. Gimana cari unit baru? Nah, konten seperti ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Banyak yang bening-bening. Ya, nyari unit baru itu pastinya bening-bening. Nah, di mana tempatnya mencari tempat di Indonesia yang sekali datang pilihannya banyak, semua brand ngumpul, dan yang pastinya banyak promo karena bikin harganya makin terjangkau. Tidak lain tidak bukan hanya ada di IIMS atau Indonesia International Motor Show yang 2026 ini baru aja lewat. Nah, jadi IIMS atau IMS ini adalah pameran otomotif terbesar yang ada di Indonesia. Banyak sekali nih yang datang, ribuan bahkan jutaan yang datang untuk melihat motor-motor, pilihan motor yang baru, yang terbaru, yang paling grace, yang paling mutakhir di Indonesia. Ya, hanya ada di IIMS. Nah, di situ tempatnya brand pada ngumpul. Jadi kita enak, tinggal datang, lihat banyak pilihan. Kita pilih mana yang terbaik buat kita. Nah, buat yang mencari unit-unit baru, memang ada kelebihan kalau kita memilih unit baru. Yang pastinya mesinnya baru, grace dari pabrik, baunya masih wangi. Nah, kemudian garansinya ada, masih ada jaminan, baik itu jaminan servis atau spare part, atau dan kemudian yang terakhir adalah surat-suratnya pastinya aman dan atas nama diri kita sendiri. Nah, jadi buat yang nggak mau pusing, ya pilihannya mencari unit baru. Isi bensin, tinggal jalan. Nah, yang bikin pusingnya cuma satu, cicilannya kuat apa enggak. Itu buat yang beli kredit ya. Kalau yang beli cash ya pasti enak aja, jalan-jalan langsung touring. Nah, makanya kalau bisa nabung yang banyak supaya kalau beli unit sebaiknya belinya cash biar nggak banyak pikiran. Nah, tapi saran saya adalah pilih yang sesuai dengan dompet kita masing-masing. Nah, enaknya kalau di MS itu kan banyak brand, banyak model, banyak pilihan. Jangan pilih yang sesuai dengan keinginan kita, tapi pilih yang sesuai kebutuhan. Nah, sekarang kita ke bagian brand mana yang kalian pilih kalau kalian mencari unit motor baru. Nah, disclaimer dulu ya, ini pendapat pribadi saya, analisa gembel saya, Anabel. Jadi setuju atau tidak setuju kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan atau melebihkan salah satu brand. Saya tidak di-endorse oleh salah satu brand, tapi kalau ada yang mau masuk endorse saya silahkan, murah kok. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah brand Honda. Kenapa banyak orang memilih? Kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing brand. Nah, kenapa banyak orang memilih Honda? Salah satu kelebihan utamanya adalah Honda terkenal paling irit. Jadi irit bahan bakar ya. Dibanding dengan brand-brand lainnya, Honda ini kayaknya mengejar gimana caranya supaya konsumsi bahan bakarnya paling kecil. Jadi salah satu kenapa alasan orang memilih brand Honda adalah karena terkenal paling irit di kelasnya. Kemudian yang kedua, spare part murah dan mudah dicari. Kenapa spare part murah dan mudah dicari? Karena bengkelnya banyak, paling banyak ada di Indonesia. Dan kemudian juga untuk harga jual relatif lebih stabil, depresiasinya masih lebih terkendali. Dan kenapa banyak orang memilih brand Honda? Karena mesin cenderung lebih awet dan tahan lama. Itulah alasan kenapa orang memilih brand Honda. Nah, untuk kekurangannya adalah yang pertama nih ya, untuk yang karena mengejar irit, jadi kayaknya nih ya minusnya adalah tarikannya jadi lebih lemot. Kemudian suspensinya nih kadang-kadang suka bermasalah. Kemudian untuk yang model-model yang sebelumnya nih, yang sekarang udah diperbaiki, kayaknya model sekarang agak bagus ya, unik ya. Tapi yang sebelum-sebelumnya tuh desainnya tuh gimana ya, kurang ada terobosan atau lebih main aman aja ya. Yang kedua adalah Yamaha. Kenapa banyak orang memilih Yamaha?
Oke, Yamaha ini kalau menurut saya dia mengejar performance. Jadi tarikannya tuh nggak lemot ya, lebih responsif ya. Kemudian mesinnya itu kayaknya feelsnya tuh lebih powerful gitu, lebih bertenaga dibanding brand-brand lainnya. Dan karena dia mengejar performance, pastinya desainnya lebih sporty. Tampilannya enak aja dilihat, sporty lah. Kemudian karena dia ngejar performance, fitur-fiturnya juga lebih banyak, nggak irit fitur dibanding merek-merek lainnya. Nah, siapa yang paling besar nih antara Yamaha sama Honda? Kalian tulis di kolom komentar. Nah, kekurangannya orang menghindari beli Yamaha tuh karena spare partnya cenderung lebih mahal. Kemudian karena dia ngejar performance juga, konsumsi bensinnya, jadi konsumsi bahan bakarnya agak sedikit boros. Nah, bengkelnya menurut saya sih masih lebih banyak Honda, tetapi sekarang bengkel-bengkel umum juga banyak sih ya, karena Yamaha juga lebih disukai gitu. Ya, kalian tulis aja di kolom komentar setuju atau enggak nih. Tapi yang paling menurut saya nih kekurangannya yaitu harga bekasnya turunnya lebih cepat ya dibanding dengan brand yang sebelumnya. Tapi buat kalian yang suka performance, kalian pilih Yamaha nggak? Tulis di kolom komentar. Nah, kemudian satu kedua nih kayaknya kita udah bahas yang Honda sama Yamaha. Yang ketiga adalah Suzuki. Suzuki ini gimana ya? Ini motornya sebenarnya kualitasnya kalau menurut saya sih biasanya kualitasnya ini bagus ya, tetapi memang secara di pasarannya agak kurang dibanding dua brand sebelumnya. Tapi kita akan bahas kelebihan keunggulan dari brand Suzuki itu biasanya built-in quality-nya tuh bagus, nggak diragukan lagi. Kemudian dia biasanya slim gitu, kecil-kecil biasa, jadi handlingnya tuh lebih enak dibanding brand-brand lainnya. Kemudian karena kualitas built-in quality-nya bagus tuh tarikannya biasanya lebih halus. Nah, ini salah satu beberapa kelebihan dari brand Suzuki. Walaupun di pasaran ini kita temuin sudah agak jarang. Nah, inilah masuk ke kekurangan brand Suzuki, yaitu bengkel resminya tidak banyak, spare partnya jadinya susah, pilihan modelnya juga nggak banyak. Kenapa ini Suzuki? Harga jualnya apalagi dah, bikin ampun-ampun tobat-tobat. Nah, kalian setuju nggak? Tulis di kolom komentar. Kemudian yang terakhir nih saya akan ngebahas di Kawasaki. Nah, Kawasaki ini memang 11-12 nih sama Suzuki. Tetapi ya ada kelebihannya juga. Ya nggak terlalu banyak ya di pasaran, tetapi setiap brand itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Yang Kawasaki kelebihannya adalah mesinnya sebenarnya saya ngoleksi sih sebenarnya kalau untuk Kawasaki ya, untuk produk yang Ninja-nya ya. Jadi mesinnya itu paling bertenaga kalau menurut saya ya, karena ya gitulah. Apakah karena dia agak sedikit lebih mahal sih? Apakah karena dia mengejar image-nya premium dan sporty, jadi dia kayaknya ngincernya ke sana gitu. Jadi buat yang mencari unit yang sporty, kemudian premium, nggak banyak ada di pasaran, dan pilihan motorsportnya yang buat suka motorsport ya Kawasaki sih ya oke. Menurut kalian gimana? Nah, kemudian kayaknya dia Kawasaki ini emang fokusnya di segmen motorsport dan premium, jadi pangsa pasarnya lebih kecil dibanding brand yang lain. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah harganya yang kadang-kadang bikin garuk-garuk kepala. Konsumsi bensinnya juga pastinya boros. Kemudian spare partnya paling mahal ya di antara yang lainnya, yang membuatnya tidak cocok buat kalau yang cari motor harian. Cocoknya buat yang hobi, buat yang suka-suka aja. Nah, kira-kira begitulah konten kali ini. Buat kalian keputusannya ada di tangan kalian. Kalian mencari motor bekas atau motor baru, pilihan ada di tangan kalian. Belinya di mana tidak penting bagi saya, tidak masalah buat saya. Mau beli di lelang, beli di showroom, beli di pameran, beli di pemakai, terserah. Itu balik lagi di tangan kamu yang punya uang. Jadi kalau lu punya duit, lu punya kuasa. Keputusannya ada di tangan kalian semua. Nah, bagi saya yang penting adalah kalian bisa menemukan kendaraan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Sekian dari saya, terima kasih, ciao.